Shalom, sebentar lagi saudara akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya dapat memberkati saudara. Siapkan hati, pikiran, dan Alkitab saudara. Selamat menyaksikan. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, dan bungkus hamba-Mu dengan darah-Mu yang kudus. Dan selalu hamba-Mu berada di balik salib-Mu Tuhan, supaya apa yang diceritakan hanya tentang Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya mau sapa dulu, mungkin yang ada di rumah. Shalom, atau mungkin yang ada di jalan, atau mungkin yang sedang berkumpul dengan keluarga yang mendengarkan firman Tuhan. Shalom untuk semuanya. Hari ini, tema pada hari ini adalah memperoleh kemerdekaan dari hal-hal kecil. Memperoleh kemerdekaan dari hal-hal kecil. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Samuel pasal yang ke-15 sampai yang ke-17. Nah, saya akan ceritakan dari pasal yang ke-15 bahwa bagaimana Raja Saul tidak taat terhadap Tuhan dan juga tidak taat terhadap Nabi Samuel. Nah, sehingga yang terjadi adalah Ratu Ester, pada kitab Ester, Ratu Ester mengorbankan dirinya untuk orang-orang Yahudi. Sehingga yang terjadi bahwa Raja Saul saat tidak taat ada namanya pengorbanan. Sehingga Ratu Ester memiliki mental yang sangat kuat, mental yang sangat berani untuk menghadap raja. Nah, pada pasal yang ke-16, judul perikopnya adalah Daud diurapi menjadi raja. Daud diurapi menjadi raja. Nah, sebelum Daud diurapi oleh Samuel, Samuel melihat ketujuh kakaknya Daud. Sehingga yang dihadapkan pertama itu adalah kakak-kakaknya Daud. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan sih? Mari kita buka Alkitab kita di 1 Samuel 16 ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya dan perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Tuhan menolak bahwa Tuhan tidak melihat seseorang dari tampilannya, tetapi Tuhan melihat hatinya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruh lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Apa sih maksud dari Tuhan dengan berkata Tuhan melihat hati? Nanti kita akan bahas. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat yang ke-12. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kok bisa ya bahwa Tuhan memilih Daud, padahal Daud adalah gembala kambing domba, tetapi Tuhan memilih Daud untuk orang yang diurapinya. Nah, kenapa sih seperti itu? Kita akan bahas nanti. Pada ayat yang ke-14 sampai yang ke-23, judul perikopnya adalah Daud di istana Saul. Daud di istana Saul. Nah, diceritakan bahwa Saul diganggu oleh roh jahat sehingga
hamba-hambanya meminta bahwa bagaimana ia mencarikan orang yang bisa memain kecapi. Dan yang dipilih adalah Daud. Nah, pada tema kita adalah memperoleh kemerdekaan dari hal-hal kecil. Bagaimana kita memperoleh kemerdekaan dari hal-hal kecil? Bagaimana kita memperoleh kemerdekaan dari hal-hal kecil? Yang pertama, itu adalah setia pada hal-hal kecil. Setia pada hal-hal kecil. Mari kita buka di 1 Samuel 17 ayat yang ke-15. 1 Samuel 17 ayat yang ke-15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Betlehem. Jadi saat Daud memainkan kecapi untuk Raja Saul, saat ia selesai, Daud pun tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Ia tetap setia terhadap perintah dari ayahnya. Pada Lukas 16 ayat yang ke-10, Lukas 16 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yang kedua adalah tidak menyerah atau tidak putus asa. Tidak menyerah atau tidak putus asa. Tidak menyerah atau tidak putus asa. Mari kita buka selanjutnya di 1 Samuel 17 ayat yang pertama sampai yang ke-37. Di sini pada perikop yang pertama adalah Goliat menantang tentara Israel. Nah, di sini diceritakan bahwa Goliat adalah orang yang sangat besar. Tingginya itu sekitar 3,2 meter. Sehingga saat Daud disuruh oleh ayahnya di ayat selanjutnya bahwa ayahnya meminta untuk ia menjenguk atau melihat kakak-kakaknya, apakah keadaannya baik ataupun tidak. Sehingga Daud diminta oleh ayahnya untuk mengirimkan makanan dan juga melihat kakak-kakaknya. Mari kita buka di ayat yang ke-26. Daud bertanya kepada orang yang berdiri di dekatnya, apa hadiah bagi orang yang bisa menaklukkan orang Filistin serta menghilangkan penghinaan atas Israel? Siapakah orang asing itu? Ia hanya seorang Filistin. Siapakah dia sehingga berani menghina tentara Allah yang hidup? Ayat yang ke-28. Ketika saudara Daud yang tertua Eliab mendengar Daud bercakap-cakap dengan anggota pasukan, bangkitlah amarahnya. Ia berkata kepada Daud, mengapa engkau kemari? Dan kepada siapa engkau percayakan pengembalaan domba-domba itu di padang gurun? Aku tahu mengapa engkau datang kemari. Engkau tidak suka melaksanakan yang diperintahkan kepadamu. Engkau mau hanya datang kemari untuk menyaksikan perang. Di sini kita bisa lihat walaupun ia dituduh, padahal ia disuruh oleh ayahnya, gitu. Tetapi ia tidak menyerah. Kita lihat di pasal selanjutnya ya. Mari kita lihat di ayat yang 31 sampai 33. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukan kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Ayat yang 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wow, dia sangat yakin walaupun kakak-kakaknya tidak yakin terhadap Daud, tetapi dia tahu bahwa dirinya itu mampu karena Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini bisa mengembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanan-kawanannya. Ternyata setia itu perlu yang namanya pengorbanan. Walaupun kita bekerja, walaupun kita sekolah gitu ya, kita juga perlu namanya pengorbanan. Pengorbanan apa sih? Waktu. Mungkin misalnya, oh kita mau ujian nih gitu ya kan. Saat kita bermain, kita meluangkan waktu untuk kita belajar gitu. Kalau misalnya kita sedang bekerja, kita bisa seperti Daud, bahwa ia merelakan dirinya
supaya domba itu selamat. Nah, kalau misalnya dalam bekerja, bersungguh-sungguhlah bahwa kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Walaupun ya memang bos kita manusia, tetapi kita bekerja untuk Tuhan. Nah, sehingga Tuhan memberkati kita. Dari perkara-perkara kecil ini, saat kita setia, kita akan diperhadapkan ke perkara-perkara besarnya. Kalau dalam pekerjaan mungkin kita akan bisa jadi manajer perusahaan. Nah, itu adalah perkara-perkara besar. Tetapi saat perkara-perkara kecilnya kita kerjakan, kita setia, Tuhan pasti akan melihat itu. Nah, yang kedua contohnya itu setia dalam Tuhan. Setia dalam Tuhan juga perlu pengorbanan. Kenapa sih seperti itu? Saat kita setia terhadap Tuhan, saat kita setia untuk melayani Tuhan, Tuhan akan melihat itu. Contohnya, saat kita mau baca saat teduh, saat kita mau saat teduh, saat kita mau merenungkan firman Tuhan, kita luangkan waktu kita pagi-pagi hari untuk datang kepada Tuhan. Mungkin ada waktu yang khusus untuk kita datang kepada Tuhan, sehingga dari hal-hal kecil seperti itu kita akan dibentuk kesetiaan kita. Yang ketiga adalah setia pada pasangan. Setia pada pasangan, contohnya gini, Tuhan memerintahkan bahwa apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan. Nah, kita yang udah menikah, yang udah berkeluarga, kita harus setia kepada pasangan kita. Tidak boleh ada kata yang namanya cerai. Tidak boleh ada kata namanya, udahlah, kita pisah aja. No, tidak ada yang seperti itu. Makanya anak-anak muda yang belum menikah, gitu ya, cari pasangan. Yang pertama itu adalah sebanding. Sebanding apa sih dengan iman kita, kepercayaan kita. Kalau kita udah beda agama, jangan dipacarin, jangan diterima, langsung ditolak. Kalau misalnya yang udah telanjur pacaran, putusin pacarnya sekarang juga. Jangan sampai nanti ia pindah agama karena engkau, bukan karena Tuhan. Celakalah engkau, bahwa orang yang menerima Tuhan harus karena Tuhan, bukan karena kita. Karena dari itu tidak ada namanya ketulusan untuk cinta kepada Tuhan. Kita bisa lihat bahwa saat kita setia dengan perkara-perkara kecil, itu akan terbentuk adalah akarnya. Sehingga akar yang kokoh itu berasal dari perkara-perkara yang kecil, bukan dari perkara-perkara besar. Perkara-perkara besar itu adalah buahnya. Jadi yang kita lakukan sekarang itu, kita setia pada perkara-perkara kecil. Nah, contohnya gini, pada ahli-ahli matematika gitu ya. Kalau nggak tahu yang namanya tambah-tambahan, 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 2 4 gitu ya. Atau 1 dikali 1 adalah 1 gitu ya, bukannya 2. Kalau misalnya 1 tambah 1 adalah 3, 1 dikali 1 adalah 2, bingung juga gitu ya. Gimana kalau misalnya ditanya gitu ya, kalau misalnya integral, itu apa integral gitu? Wah, udah bingung. Integral apa? Sedangkan 1 tambah 1 aja nggak tahu gitu ya kan. Yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Kita bisa buka di ayat yang ke-44 sampai 47. Ayat yang ke-44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ayat yang 46. "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya
seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dia tahu banget bahwa Allahnya akan menyelamatkan, Allahnya akan mendukung, Allahnya berada di samping dia. Dia berperang itu dengan nama Tuhan. Ayat yang ke-47. Dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bahwa dia tahu Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyelamatkan. Sehingga Daud menerima kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Tentang Israel. Kemerdekaan tentang tentara-tentara Israel yang dimana berperang terhadap Filistin. Tuhan memberikan kemenangan tersebut dari hal-hal kecil yang dikerjakan oleh Daud dan menang melawan Goliat. Jadi bagaimana kita memperoleh kemerdekaan dari hal-hal kecil? Yang pertama adalah setia pada hal-hal kecil. Yang kedua, tidak menyerah atau putus asa karena yakin akan penyertaan Tuhan. Yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan sekecil apapun. Dalam hal apapun kita kerjakan, dalam hal apapun yang kita lakukan, kita tetap mengandalkan Tuhan dan kita selalu berserah kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan lebih dikuatkan dan lebih tahu Tuhan bagaimana ia harus setia pada hal-hal kecil Tuhan, seperti dalam pekerjaan, dalam iman mereka juga ya Tuhan, dan juga kepada pasangannya Tuhan yang harus setia ya Tuhan, dan yang sedang mencari pasangan Tuhan, Engkau berkati Tuhan, memberikan pasangan yang terbaik Tuhan, yang sepadan kepada mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami akan menerima berkat dari Engkau ya Tuhan melewat hamba-Mu. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Diberkatilah dalam pekerjaan-Mu, diberkati dalam sekolah-Mu, diberkati dalam pendidikan-Mu, diberkati dengan hal apapun yang Engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung, dan menjadi kepala dan bukannya ekor. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.